Berikut seni sastra Karo. Berekspresi melalui kesenian merupakan salah satu aktivitas manusia yang sangat umum dalam setiap kelompok masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, kesenian merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam masyarakat untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan indah, senang, gembira maupun sedih. Suku Karo sebagai salah satu etnik dari beratus etnik yang dimiliki Nusantara tentu memiliki keunikan kesenian tersendiri. Keunikan kesenian Karo inilah yang menjadi kebanggaan suku Karo dalam menjalankan tutur budayanya. Pada umumnya, dalam berkomunikasi dengan sesama orang Karo mempergunakan bahasa Karo. Dalam berkomunikasi atau pembicaraan sehari-hari, penggunaan bahasa Karo tidak memerlukan susunan yang teratur. Yang penting apa yang dikehendaki atau yang perlu disampaikan dapat dipahami oleh yang mendengar. Namun untuk keperluan tertentu contohnya, ungkapan keluh kesah, pembicaraan adat, bersenandung, dan lain sebagainya dilakukan pemilihan kosakata yang dianggap paling sesuai. Kosakata tersebut oleh orang Karo biasanya sebagai cakap lumat. Untuk memperindah dan membuat lebih menarik, pemakaian cakap lumat ini dapat dalam bentuk pepatah, perumpamaan, pantun dan gurindam. Pemakaian cakap lumat ini sering dipergunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, memasuki rumah baru, maupun dalam pergaulan muda-mudi. Seni sastra Karo dapat dibedakan atas beberapa kategori. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tabas-tabas adalah jenis mantra yang diucapkan atau dilantunkan yang berisikan mantra untuk mengobati orang yang sakit. Tabas biasanya diucapkan oleh seorang guru sibaso. Kuning-kuningan adalah sejenis teka-teki yang dipergunakan oleh anak-anak, muda-mudi maupun orang tua di waktu luang sebagai permainan untuk mengasah otak. Dungdungan yaitu sejenis pantun Karo yang terdiri dari 4 baris. 2 baris terdiri dari sampiran, dan 2 baris berikutnya merupakan isi. Bilang-bilang adalah dendang duka yang merupakan ratapan seseorang yang mengalami duka nestapa. Contohnya, karena teringat akan ibunya yang telah meninggal dunia, ataupun meratapi kekasihnya yang telah meninggalkan dirinya karena pergi merantau ke negeri orang. Dahulu bilang-bilang ini ditulis dengan aksara Karo di sepotong bambu atau kulit kayu, isinya adalah jeritan hati si penulisnya. Bilang-bilang ini biasanya terfokus pada suasana kepedihan atau kesedihan. Turi-turin adalah cerita yang berbentuk prosa yang isinya tentang asal-usul marga, asal-usul kampung, cerita tentang orang sakti, cerita lucu, dan lain sebagainya. Turi-turin biasanya diceritakan orang tua kepada anak atau cucunya pada malam hari menjelang tidur. Sekian 5 jenis sastra Karo pada masyarakat Karo. Apabila ada yang ingin ditambahkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Menjuah-juah.